Bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini dengan mata kuliah database server ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan bahas adalah tipe-tipe atau tipe-tipe field ya di kolom dalam database MySQL dan merancang database yang baik itu seperti apa. Oke, untuk absensi dan jangan lupa ya, dan juga untuk materi sudah saya share di Classroom, silahkan segera di download ya, bisa ya untuk bahan belajar kalian. Dan untuk pengembangan misalnya ada yang perlu ditambahi silahkan ya, malah bagus nanti. Oke, bisa kita mulai ya. Untuk mempersingkat waktu kita mulai saja. MySQL memiliki cukup banyak tipe data untuk field atau kolom yang dalam tabel ya. Tipe field kolom ini menentukan besar kecilnya ukuran suatu tabel. Nah, tipe field di MySQL setidaknya terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu numerik, string, date and time, dan kelompok himpunan, set, dan enum. Nah, masing-masing tipe field memiliki batasan lebar dan ukuran. Jadi pada saat kalian merancang sebuah database di MySQL misalkan, karena kita di database dengan menggunakan server ya tentunya ya, kita fokus misalkan di MySQL, itu alangkah baiknya tipe field tersebut kan ada besar kecil ukurannya, misalnya di suatu tabel nanti kalian membuat ya. Nah, biasanya kan ada misalkan 250 karakter. Nah, ini disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan. Jadi nanti tidak membebani atau menambah ruang penyimpanan di dalam database tersebut. Agar apa? Agar lebih responsif ya, kalau memang yang sesuai yang diperlukan, seperti itu. Untuk yang pertama ada tipe numerik. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka ya. Ini sama sebenarnya di database akses maupun yang lainnya. Jadi ciri utama data numerik ini adalah suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmatika seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Berikut ini tipe field kolom di MySQL termasuk ke dalam tipe numerik. Di sini saya contohkan ya. Ada tiny int, integer ya. Penggunaan digunakan untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Di sini ada jangkauannya berapa, ukurannya berapa, sudah saya ini ya, saya perlihatkan di sini. Kemudian untuk small int di sini apa, untuk bilangan bulat positif dan negatif, jangkauannya berapa, ukuran berapa bit, ukuran berapa bit. Kemudian medium int, kemudian ada integer digunakan untuk menyimpan data bilangan positif dan negatif. Nah, ini adalah termasuk kelompok tipe numerik ya. Silahkan dipahami nanti, dipelajari kembali. Ada big int, float, double, real, desimal, numerik. Nah, ini semuanya adalah masuk ke numerik ya. Nah, untuk batasan penggunaan jangkauan dan ukurannya silahkan dipahami, di sini sudah tercantum semua ya. Big int itu berapa, float itu digunakan untuk menyimpan pecahan yang presisi tunggal. Untuk big int ini adalah bulat positif dan negatif. Dan real merupakan sinonim dari double ya. Desimal penggunaan untuk data bilangan pecahan positif dan negatif. Nah, itu semuanya ada aturannya ya di sini. Kelompok tipe numerik di sini ya, tipe datanya ya. Kemudian ada tipe date and time. Nah, tipe date and time digunakan untuk menyimpan data tanggal dan waktu ya. Pada saat kalian membuat database, kemudian di situ memuat antara tanggal dan waktu misalkan, itu dengan menggunakan tipe data date and time ya. Nah, berikut ini adalah tipe field kolom di MySQL yang termasuk ke dalam date and time. Banyak ya, ada date ya, tentu ya, digunakan untuk menyimpan data tanggal. Nah, di situ jangkauannya berapa sudah ada, kemudian ukurannya. Nah, untuk time sendiri menyimpan data waktu. Nah, date time sendiri juga ada. Kemudian date time itu ada digunakan menyimpan tanggal dan waktu secara bersamaan. Misalkan kalian menampilkan data
tanggal dan waktu di website kalian misalkan ya, nanti yang tersimpan di dalam database untuk pembuatan di database database-nya itu tentunya tipe datanya menggunakan date time ya, di MySQL-nya misalnya. Kemudian untuk year digunakan untuk menyimpan data tahun dari tanggal ya, 1900 sampai 2155 misalkan jangkauannya, nanti menyesuaikan. Kemudian ada tipe data berikutnya adalah tipe string atau text. Nah, tipe data string digunakan untuk menyimpan data string text. Ciri utama data string suatu data yang memungkinkan untuk dikenai operasi aritmetik seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, berikut ini tipe field kolom di MySQL yang termasuk dalam tipe string. Apa saja kita lihat. Sini ada char, karakternya digunakan untuk menyimpan data string ukuran tetap. Ada 200 sampai 255 karakter. Nah, ini seperti yang tadi saya katakan, menyesuaikan ya. Nah, misalkan kalau kita katakan membuat kolom alamat, itu tentunya tidak perlu 100 sampai 255 juga saya rasa cukup ya. Misalkan 100. Nah, itu akan meminimalisir penyimpanan di dalam sebuah database. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk varchar digunakan untuk menyimpan data string ukuran dinamis yang bisa berubah-ubah ya. Nah, ini misalkan alamat kan biasanya setiap orang satu dengan yang orang lain itu berbeda. Nah, ini bisa menggunakan varchar ya misalkan ya. Kalaupun menggunakan char itu sebenarnya bisa semua. Cuma kalau memang untuk peruntukannya itu penggunaannya itu memang lebih untuk yang dinamis itu lebih ke varchar. Kemudian ada tiny text digunakan untuk menyimpan data teks ya. Nah, kemudian ada teks untuk menyimpan data teks. Nah, medium text untuk teks juga tapi jangkauannya berbeda-beda. Kemudian ada long text, ini lebih panjang ya, untuk menyimpan data teks yang panjang itu bisa menggunakan seperti itu untuk long text. Nah, tipe data berikutnya adalah tipe blob atau biner. Nah, tipe data blob digunakan untuk menyimpan data biner blob ya. Nah, tipe ini biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Blob merupakan singkatan dari binary large object. Berikut ini tipe file kolom di MySQL yang termasuk ke dalam tipe blob adalah di sini ada bit. Digunakan untuk menyimpan data biner ya, sampai 64 digit biner. Kalau lebih dari 64 berarti kita menggunakan apa? Tiny blob mungkin. Digunakan untuk menyimpan data biner, jangkauannya 255 bit ya. Atau blob digunakan untuk menyimpan data biner yang lebih besar ya, ini berarti ya. Kemudian ada medium, long, dan sebagainya. Ini memang menyesuaikan penggunaan dalam pada saat kita merancang sebuah database server nantinya, seperti itu. Nah, di tipe data yang lain selain tipe data, MySQL juga menyediakan tipe data yang lain. Nah, tipe data di MySQL mungkin akan lebih bertambah seiring dengan perkembangan versi MySQL. Nah, berikut ini beberapa tipe data tambahan MySQL. Yang pertama ada enum. Enum ini enumerasi ya, atau kumpulan data sampai dengan 65.000 sekian string atau teks ya, atau saat menyimpan data itu dari huruf 65.000 huruf ya. Kemudian ada set, penggunaan combination himpunan data sampai dengan 255 string anggota. Nah, itu adalah beberapa tipe data di dalam database untuk merancang sebuah database di server. Nah, kemudian kita bahas sedikit ya, merancang database yang baik itu seperti apa sih? Nah, seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa rancangan database menentukan suatu aplikasi efektif atau tidak, efisien atau tidak, baik atau tidak. Nah, pembahasan mengenai bagaimana merancang database yang baik tentunya sangat panjang ya. Kita dapat mencari referensi terkait untuk perancangan database nanti. Setelah ini mungkin kalian bisa mengembangkan materi dari saya ya. Untuk perancangan database yang baik itu mungkin untuk versi dulu sama sekarang beda. Nah, bisa dicarikan referensi-referensi ya,
merancang database yang baik itu seperti apa versi tahun 2021 misalnya, itu banyak di internet, buku dan lain sebagainya. Mungkin akan saya sedikit bahas mengenai merancang database yang baik, walaupun tidak terlalu lengkap ya, karena ini kalau kita bahas itu akan panjang sekali ya. Nah, beberapa aturan merancang database yang baik ini ada yang mungkin sedikit saya jelaskan ya. Untuk yang pertama, tabel dalam database tidak boleh mengandung record atau data ganda, atau dengan kata lain tidak boleh ada redundansi data. Jika terdapat data yang sama, maka perlu dilihat kembali rancangan tabelnya. Nah, di situ ya, pada saat merancang tabelnya nanti itu diusahakan tidak boleh mengandung record data ganda ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada aturannya sendiri di ini database ini ya. Cara untuk agar tidak ada penggandaan data itu nanti ada caranya sendiri. Jadi nanti takutnya data yang sudah diisikan kemudian diisikan kembali, nah itu tidak efektif nantinya. Kemudian yang kedua, setiap tabel dalam database harus memiliki field atau kolom yang unik. Nah, ini field ini disebut primary key. Jadi di setiap tabel itu diusahakan ada primary key-nya. Karena nanti untuk relasi juga harus ada primary key-nya ya. Tabel harus sudah normal. Untuk pentabelan sebenarnya sudah mungkin dulu sudah dapat ya, dan normalisasi itu ya. Jadi apakah sudah normal atau belum, nah itu sudah ada di materi dulu ya. Kemudian besar atau ukuran database hendaknya dibuat seminimal mungkin. Hal ini ditentukan oleh pemilihan tipe data yang tepat. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi. Jumlah dari tipe data untuk inputannya itu disesuaikan ya. Kalau misalkan untuk nomor telepon katakan, nah itu kan tidak perlu 255 ya. Nah, mungkin bisa cukup dengan 15 karena nomor telepon berapa sih banyaknya, cuma mungkin ada yang 13, 12 seperti itu ya. Nah, ini untuk apa? Untuk meminimalisir untuk ukuran database nanti. Ini sangat penting ya, walaupun agak bisa dibilang sepele, tapi sebenarnya penting seperti hal seperti ini agar nanti database-nya tidak berat ya. Kemudian merancang database hendaknya memperhatikan apakah rancangan dapat menampung data record sesuai dibutuhkan oleh aplikasi. Merancang database, nah ini harus diperhatikan memang ya. Pada saat nanti merancang database kemudian dihubungkan dengan aplikasi misalkan web yang kalian buat, apakah sesuai record yang tadi dibuat di rancangan database itu akan memuat menampung data yang kita inputkan dari aplikasi. Nah, ini perlu dipikirkan ya, benar-benar diperhatikan seperti itu. Karena apa? Karena nanti takutnya sudah kita rancang bagus-bagus, baik-baik untuk di database-nya, kemudian ternyata dihubungkan dengan dikoneksikan dengan aplikasinya, ternyata tidak bisa menampung karena sesuatu hal misalnya. Nah, ini harus diperhatikan dengan cermat ya. Nanti ini bisa menampung misalkan inputan data nama manusia dan dengan jumlah uang, itu kan biasanya tipe datanya kan berbeda, ada teks, karakter ataupun numerik. Nah, itu yang perlu diperhatikan juga seperti itu. Jadi ini adalah hanya sedikit beberapa aturan merancang database yang baik ya. Untuk lebih lengkapnya sebenarnya banyak, silahkan kalian kembangkan sendiri ya untuk mengenai referensi-referensi terkait ya. Seperti itu ya. Nanti bisa kalian kembangkan sebenarnya untuk cari referensi ya.
biar lebih pemahamannya misalkan lebih jelas ya. Sebentar, ini kok nggak bisa ya. Oke. Untuk sedikit ada tips penamaan identifier ya. Nah, penamaan identifier atau database tabel kolom di MySQL bersifat case sensitif. Nah, penamaan identifier ini hendaknya konsisten untuk semua tabel dalam suatu database. Kita dapat menggunakan model lowercase, uppercase, camel case dan lain sebagainya. Nah, ini juga berpengaruh ya. Jadi penamaannya nanti pada saat kalian membuat, misalnya database yang kalian buat adalah database underscore atau database kecil kemudian mahasiswanya M-nya besar. Nah, itu termasuk camel case misalnya. Nah, di situ nanti pada saat kalian membuat sebuah tabel atau kolom, di dalam kolomnya, fieldnya itu diusahakan sama ya, selaras. Kalau menggunakan uppercase ya silakan digunakan menggunakan lowercase ya lowercase, seperti kecil semua misalkan, besar semua untuk hurufnya. Nah, itu bisa disesuaikan ya. Ini adalah tips untuk penamaannya. Jangan campur baur runyam nantinya. Kemudian nama database, tabel dan kolom maksimal ada 64 karakter. Jangan diusahakan yang jangan sampai terlalu banyak ya. Kemudian hindari penggunaan karakter khusus seperti di sini ada titiknya, ada stringnya misalkan. Nah, karena bisa bermasalah dengan sistem operasi. Nah, ini untuk nama karakter harus sesuai abjad yang umum saja ya, jangan sampai menggunakan hal seperti ini. Pilih nama untuk field kolom yang mencerminkan isi dari data yang disimpan. Misalkan data mahasiswa, jangan dengan menggunakan data nama yang tabel tabel apa ya, misalkan pokoknya intinya yang sesuai ya. Kalau tabel mahasiswa misalkan tabel MHS itu masih masuk, seperti itu contohnya. Nah, ini tips untuk penamaan identifier dan untuk identifikasi ya. Nanti pada saat kita hubungkan dengan aplikasi dengan sistem operasi itu tidak ada permasalahan. Takutnya seperti itu, dalam penamaan saja itu bisa mempengaruhi hal yang semacam itu. Seperti itu bisa dipahami ya mengenai tips penamaan identifier. Oke, selesai ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas mengenai dasar SQL dan MySQL nantinya. Oke, cukup untuk pertemuan hari ini saya rasa ya, mengenai tipe-tipe field kolom MySQL dan merancang database yang baik. Itu ada sedikit tips juga untuk identifier di dalam membuat database tadi ya. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa dipahami ya, bisa dikembangkan lagi lebih lanjut dengan mencari referensi-referensi terkait. Silahkan di Google maupun di mana saja. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, bisa menambah wawasan untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.